Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 mata kuliah Ekonomi Manajerial yang beranggotakan Eka Fitria, Indah Cantika, dan Iva Ikrima. Kami akan menjelaskan mengenai struktur pasar yang di dalamnya ada 6 poin, yaitu yang pertama, klasifikasi struktur pasar. Lalu yang kedua, faktor penentu struktur pasar. Yang ketiga, pasar persaingan sempurna. Yang keempat, pasar monopoli. Yang kelima, pasar persaingan monopolistik. Dan yang keenam adalah pasar oligopoli. Klasifikasi struktur pasar. Struktur pasar secara sederhana merupakan kumpulan berbagai faktor yang mempengaruhi tingkat kompetensi di pasar. Struktur pasar ditentukan oleh berbagai faktor seperti jumlah penjual dan pembeli, pangsa pasar, lalu tingkat penguasaan teknologi, elastisitas permintaan, lokasi, hambatan masuk pasar, dan juga tingkat efisiensi, dan beberapa faktor lainnya. Menurut bentuk kegiatannya, pasar dibagi menjadi dua, yaitu pasar nyata dan pasar tidak nyata atau pasar abstrak. Lalu menurut cara transaksinya, jenis pasar dibedakan menjadi dua juga, yaitu pasar tradisional dan pasar modern. Lalu kalau berdasarkan ciri-ciri jenis barang yang dihasilkan, struktur pasar dibedakan menjadi 4, yaitu 1. Pasar persaingan sempurna, 2. Pasar monopoli, 3. Pasar persaingan monopolistik, dan yang keempat adalah pasar oligopoli. Faktor penentu struktur pasar. Struktur pasar adalah pengelolaan produsen pada beberapa bentuk pasar berdasarkan jenis produk yang dihasilkan, banyaknya perusahaan dalam industri, mudah tidaknya keluar masuk ke dalam industri, dan peran iklan dalam kegiatan industri. Selanjutnya, faktor-faktor penentu struktur pasar. Yang pertama, jumlah penjual dan pembeli dari persaingan yang terjadi. Penjual sangat banyak berarti termasuk pasar persaingan sempurna atau monopolistik. Sedangkan penjual dengan jumlah hanya satu, yaitu monopoli. Yang kedua, jenis barang yang diproduksi bila pasar homogen, maka terdapat dalam pasar persaingan sempurna. Apabila memiliki barang unik, maka pasar monopoli. Barang diferensiasi pada pasar monopolistik, dan barang homogen dan diferensiasi pada pasar oligopoli. Pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna adalah suatu pasar di mana jumlah penjual dan pembeli sangat banyak, dan produk atau barang yang ditawarkan atau dijual sejenis atau serupa. Pasar persaingan sempurna memiliki karakteristik. Yang pertama, produk yang homogen. Produk dari setiap perusahaan dalam pasar persaingan sempurna identik dengan produk setiap perusahaan lain. Yang kedua, perusahaan dan individu tidak dapat mempengaruhi harga. Setiap perusahaan industri harus menjadi sedemikian kecil relatif terhadap pasar total, sehingga setiap perusahaan tidak dapat mempengaruhi harga pasar dari produk melalui perubahan output yang dijual di pasar. Yang ketiga, keleluasaan masuk dan keluar pasar. Perusahaan baru dapat masuk tanpa membutuhkan modal dan peralatan dalam jumlah yang sangat besar. Sebaliknya, perusahaan lama bebas keluar dari industri yang berada di pasar persaingan sempurna. Yang keempat, pengetahuan sempurna. Setiap perusahaan memiliki pengetahuan yang lengkap tentang produk dan pasar. Dengan demikian, masing-masing perusahaan mengetahui metode produksi yang meminimumkan biaya total produksi, harga output, dan input. Kelebihan dan kekurangan pasar persaingan sempurna. Kelebihannya yaitu tidak ada persaingan, tidak perlu melakukan promosi, dan harga stabil. Hal ini berkaitan karena barang yang dijual bersifat homogen. Hal ini berpengaruh dalam hal promosi.
Penjual tidak perlu melakukan promosi yang besar-besaran karena barang yang dijual homogen. Selain itu, harga barang di dalam pasar persaingan sempurna juga cukup stabil. Tidak ada kenaikan ataupun penurunan drastis antara satu penjual dan penjual lainnya. Sayangnya, pasar persaingan sempurna ini juga memiliki kelemahan, yaitu pasar persaingan sempurna cukup minim dalam hal inovasi. Selain itu, karena barang yang dijual homogen, sehingga pembeli merasa kesulitan memilih barang atau jasa. Pasar monopoli. Suatu industri akan dikatakan memiliki struktur monopoli bila di dalam pasar tersebut hanya ada satu produsen, yaitu produsen tersebut atau industri tersebut, yang tidak memiliki pesaing, baik pesaing langsung ataupun pesaing tidak langsung. Output yang dihasilkan atau produk yang dihasilkan itu juga tidak memiliki barang substitusi, sehingga masyarakat akan sulit untuk berpindah ke produk lainnya. Lalu karakteristik pasar monopoli yaitu perusahaan bertindak sebagai penentu harga atau price maker. Lalu yang kedua, perusahaan tidak memiliki pesaing. Dan yang ketiga, perusahaan lain sulit memasuki pasar. Selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan pasar monopoli. Kelebihan pasar monopoli yaitu barang output tidak memiliki barang substitusi dekat. Lalu monopoli akan meningkatkan efisiensi dalam berproduksi. Lalu sumber daya alam tetap terjaga dan juga mendorong adanya inovasi. Lalu kekurangannya adalah pembeli lain tidak dapat berpindah ke penjual lain. Lalu juga keuntungan hanya terpusat pada satu produsen saja. Pasar persaingan monopolistik. Pasar monopolistik adalah pasar dengan banyak produsen yang menghasilkan komoditas yang berbeda dan bisa disebut juga sebagai pasar yang banyak penjual yang menawarkan satu jenis barang dengan diferensi produk yang berbeda-beda baik dari segi kualitas, bentuk, dan ukuran. Karakteristik dari pasar persaingan monopolistik sebagai berikut. Yang pertama, terdapat cukup banyak pengusaha. Apabila di suatu pasar terdapat banyak perusahaan, otomatis di sana terdapat pasar monopolis. Akan tetapi, ukuran atau besarnya tidak melebihi perusahaan-perusahaan yang lain. Dengan kata lain, perusahaan memiliki ukuran yang relatif sama besar. Yang kedua, barangnya bersifat berbeda corak. Sifat ini merupakan hal yang sangat penting untuk membedakan antara pasar persaingan monopolistik dan pasar persaingan sempurna. Dalam persaingan pasar monopolistik, tidak susah dalam membedakan produk dari masing-masing perusahaan karena perbedaan corak pada produk tersebut. Yang ketiga, perusahaan memiliki sedikit kekuasaan mempengaruhi harga. Karena perbedaan corak dapat menyebabkan konsumen akan otomatis bersifat memilih, di mana konsumen menyukai produk perusahaan yang satu dan kurang menyukai produk perusahaan yang lain. Yang keempat, produsen lain mudah memasuki pasar. Persaingan monopolistik tidak akan banyak mengalami hambatan seperti pasar oligopoli dan monopoli. Hal ini disebabkan oleh modal yang dikeluarkan relatif besar dan perusahaan harus menciptakan barang produksi yang bercorak berbeda dengan barang produksi perusahaan yang lain. Yang kelima, perusahaan mempromosikan penjualan secara aktif. Dalam persaingan monopolis, harga bukanlah penentu utama dari besarnya pasar. Kelebihan dan kekurangan pada pasar persaingan monopolistik. Kelebihan pada pasar monopolistik antara lain, yang pertama, banyak produsen di pasar memberikan keuntungan bagi konsumen untuk dapat memilih produk yang terbaik baginya. Dengan demikian, konsumen dapat menentukan pilihan produk sesuai dengan utilitas atau kepuasannya. Yang kedua, kebebasan keluar masuk bagi produsen, mendorong produsen untuk selalu melakukan inovasi dalam menghasilkan produknya, karena dalam pasar monopolistik tidak ada hambatan yang berarti.
Yang ketiga, diferensiasi produk mendorong konsumen selalu selektif dalam menentukan produk yang akan dibeli. Apabila produk yang biasanya dibeli oleh konsumen tidak tersedia, konsumen dapat dengan mudah memilih produk yang serupa dari produsen yang lain. Yang keempat, pasar ini relatif mudah dijumpai oleh konsumen karena sebagian besar dari kebutuhan sehari-hari konsumen tersedia dalam pasar monopolistik. Kemudian, ada kekurangan pada pasar monopolistik. Di antaranya, yang pertama, pasar monopolistik memiliki tingkat persaingan yang tinggi. Dalam pasar monopolistik, beberapa perusahaan besar akan memiliki pangsa pasar yang dominan, dan sisanya nanti akan dipegang oleh perusahaan kecil. Yang kedua, dibutuhkan modal yang cukup besar untuk masuk ke dalam pasar monopolistik, karena dengan persaingan yang besar, sehingga dibutuhkan biaya yang besar pula untuk dikeluarkan, seperti biaya iklan dan insentif. Yang ketiga, meningkatnya biaya produksi yang akan berimbas pada harga produk yang harus dibayar oleh konsumen. Pasar oligopoli. Pasar oligopoli merupakan suatu struktur pasar di mana hanya terdapat beberapa produsen yang menghasilkan barang-barang yang bersaing. Dalam praktiknya, pasar oligopoli umumnya dilakukan sebagai salah satu upaya untuk menahan perusahaan-perusahaan potensial untuk masuk ke dalam pasar. Karakteristik pasar oligopoli antara lain, yang pertama, hanya sedikit perusahaan dalam industri. Secara teoritis sulit sekali untuk menetapkan berapa jumlah perusahaan dalam pasar agar dapat dikatakan oligopoli. Kekuatan perusahaan-perusahaan dalam industri dapat diukur dengan menghitung rasio konsentrasi, di mana dengan menghitung berapa persen output dalam pasar oligopoli yang dikuasai oleh perusahaan-perusahaan yang dominan. Yang kedua, produk homogen atau terdiferensiasi. Dilihat dari sisi output yang dihasilkan, pasar oligopoli merupakan peralihan antara persaingan sempurna dengan monopoli. Yang ketiga, pengambilan keputusan yang saling mempengaruhi. Guna menahan perusahaan potensial untuk masuk ke industri, perusahaan yang sudah ada menempuh strategi menetapkan harga jual terbatas yang membuat perusahaan menikmati laba supernormal di bawah tingkat maksimum. Yang keempat, kompetisi non-bunga. Kelebihan dan kekurangan pasar oligopoli. Kelebihan pada pasar oligopoli antara lain, yang pertama ada perolehan keuntungan yang besar karena upaya yang dilakukan dalam menahan perusahaan-perusahaan potensial untuk masuk ke dalam pasar yang membuat hanya sedikit perusahaan yang bersaing di dalam pasar tersebut. Yang kedua, perusahaan mampu untuk mengadakan penelitian dan pengembangan penemuan proses produksi baru karena dalam produksinya selalu melakukan inovasi terhadap produk sehingga dengan sendirinya produk akan terus berkembang. Kemudian ada kekurangan pada pasar oligopoli. Antara lain, yang pertama, kemungkinan adanya keuntungan lebih besar yang dinikmati oleh produsen oligopoli dalam jangka panjang. Yang kedua, kemungkinan adanya ketidakefisienan produksi. Yang ketiga, kemungkinan adanya eksploitasi terhadap konsumen maupun buruh. Dan yang keempat, ketegaran harga yang sering dikatakan menunjukkan adanya inflasi kronis dan ini merugikan masyarakat secara makro.